Bapak nggak suka sama saya? Enggak. Bapak nadanya tinggi terus loh sama saya. Bapak nggak suka sama saya? Enggak. Udah jangan bantah Bapak. Siap. Yang bersihin itu siapa? Ada nggak inisiatif kepala sekolah bersihin halaman? Siswa dengan itu tiap hari. Nggak ada Pak, saya tiap hari sini. Tuh, itu yang beresin siapa? Saya yang ngecat sendiri Pak. Coba jangan bantah Pak. Yang beresin itu saya Pak. Gitu loh, maksud saya sekolah harus jadi pelopor lingkungan kebersihan. Ini kan setelah saya marah. Dengan saya jangan suka nyanggah, akui sebuah kesalahan. Kalau kumuh ya kumuh. Kan tujuannya membenahi. Gitu loh Pak. Jangan tinggi, saya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kata saya kan selalu menata, membereskan. Ini saya sejak awal kumuh. Kapan berubah? Setelah saya benahin. Ada nggak inisiatif selama ini? Pagar setelah saya tegur, ya kan? Asalnya deng-deng, buru-buru. Yang ngebersihin di situ siapa? Anak-anak saya Pak. Sampai ngangkat sampah, saya kan diem, saya liatin. Ada nggak sih inisiatif? Nggak ada inisiatif, itu kan kumuh itu. Sekarang udah bersih halnya. Sekolah itu ngajarin peka pada lingkungan, menginisiatif, bergerak. Kebersihan itu adalah standarisasi. Jadi pendidikan outputnya bukan hanya akademis. Orang-orang yang peka terhadap lingkungan agar kita menang dalam pertarungan. Jadi jangan terus bantah soal paling benar, nggak bisa nanti. Ini kan kumuh Bapak. Saya biayain ya, bongkar pilar sini. Saya nyuruh tukang hari ini. Ini kan kotor loh. Ini kan di areal sekolah Pak. Ini saya yang pasang loh. Asalnya ini becek. Bapak sini. Saya nanya tuh Bapak, sejak kapan ini rapi? Dari perbaiki. Ya makanya, jadi Bapak jangan terus, saya sudah bersihkan. Saya kan lihat dia Pak Dicik. Saya ngomong, tapi saya mau kegiatan. Ini kan di lingkungan sekolah. Artinya Bapak nggak ada inisiatif kreatif. Tuh lihat. Ayo Bapaknya sini. Bapak tadi bilang rapi. Paling baru Maka saya nanya, kan tadi Bapak bilang rapi. Nggak rapi kan? Bapak berapa lama jabat sih? 4 bulan. 4 tahun. Ya 4 tahun. Gimana? Bapak lihat ini. Jadi Bapak tadi ngomong seolah-olah Bapak paling bersih di sini membangun. Bapak lihat keadaan ini. Dulu saya yang meminta dibongkar. Saya nanya ini fungsinya apa? Dan Bapak kan udah tahu 4 tahun mimpin. Ini kenapa dibiarkan begini? Kenapa nggak ada inisiatif? Bapak idenya apa? Ya, rencananya. Ya jangan rencana terus. Dulu ini kumuh banget Pak. Saya kan lewat tiap hari. Cuma saya belum masuk. Saya pengen tahu inisiatif dari sekolah. Tapi saya biarkan. Oh nggak ada inisiatif. Saya kan berasa ngasih contoh. Ngasih contoh menata, ngasih contoh merapikan. Tapi nggak peka. Itu yang angkatin sampah di sudut itu saya Pak. Ini saya belum ke dalam loh Pak. Ini tidak terorganisir sekolah. Ini Bapak mimpin di sini Pak. Udah yang gimana kita sekolahnya bisa tidak ditertawakan orang? Tuh lihat. Berantakan. Tuh lihat. Saat Bapak mau ngomong apa tadi? Bapak udah 4 tahun mimpin loh Pak. Kenapa anak-anak tidak digerakin, pagi-pagi bersihin? Ini kenapa bocor? Ini sudah minta rehab berapa tahun Pak? Ya Pak, kalau giliran kalimat minta, Bapak kenceng. Saya cukup nanya aja. Nah, Bapak nadanya tinggi terus loh sama saya. Bapak nggak suka sama saya. Bapak nggak suka sama saya. Enggak. Kenapa nadanya terlalu tinggi? Cukup sederhana. Iya Pak, bocor. Rehabnya belum turun. Sederhana. Saya nggak usah nunggu APBD, pasti saya bantu. Karena genting bocor dibiarkan. Ada nggak tukang di sini? Bapak punya penjaga sekolah? Ya. Berapa orang? Cukup banyak. Ini pasti awalnya adalah gentingnya bocor, tapi tidak dibenahi.